Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6525, Aku akan mengingatmu. Namun Jimo Qianzhou tidak berani membantah, bahkan tidak kentut sedikit pun, dan malah berdiri di panggung tinggi dan mengerahkan kekuatan militernya. Dia mengirim semua anggota junior sekte penjara yang tidak sadarkan diri dari jarak jauh. Namun makin lama waktu berlalu, makin parah pula gejala-gejala yang dialami anggota muda sekte penjara yang pingsan. Banyak orang yang mulutnya berbusa dan bahkan mulai kejang-kejang. Gunakan otakmu, kalau kau tak sanggup bertahan, bangun dan pergilah. Tidaklah memalukan jika tidak mampu bertahan, tetapi yang memalukan adalah tidak mampu bertahan dan masih bersikeras menyelamatkan muka, yang merusak fondasi dan memengaruhi masa depanmu dalam seni bela diri. Chang Li berteriak keras. Perkataannya menyebabkan banyak anggota junior sekte penjara kehilangan kesabaran dan pergi sendiri, tetapi masih ada generasi muda yang bertahan sampai akhir, bahkan sampai pingsan. Sialan, Istana Suci 7 Alam punya ide buruk sekali. Aku jadi penasaran apa ide itu bisa diandalkan. Wajah Chang Li muram. Dalam sekejap mata, puluhan ribu junior di aula besar ini berkurang menjadi kurang dari 3.000. Melihat ini, Chang Li mengubah teknik sihirnya dan kabut merah gelap pun menghilang. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan beberapa tas Qian Kun terbang keluar, mendarat di tangan Chu Feng dan yang lainnya. Sungguh, tekad kalian luar biasa. Sekarang, aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian karena telah lulus seleksi. Kalian akan berkontribusi pada kebangkitan artefak suci untuk sekte penjaraku. Terlepas dari apakah kebangkitan ini berhasil atau tidak, kalian semua adalah kebanggaan sekte penjaraku. Selanjutnya, saya akan membawa kalian ke tingkat berikutnya. Begitu Chang Li berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah guci yang di atasnya terukir 4 karakter besar, Istana Suci 7 Alam. Ketika Chang Li memicu mekanisme pada guci itu, gelembung-gelembung bercahaya redup yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari guci dan menutupi seluruh langit di atas aula. Setiap gelembung merupakan suatu formasi. Selanjutnya, yang perlu kalian lakukan adalah mengintegrasikan formasi ini ke dalam bayi penjara. Sejujurnya, formasi ini dibentuk oleh Istana Suci 7 Alam, entah itu bisa diandalkan atau tidak, saya tidak tahu. Integrasikan ke dalam bayi penjara. Jika kau merasa tidak nyaman, angkat tanganmu dan aku akan membantumu melepaskan formasi itu. Tetapi jika Anda dapat beradaptasi, semakin Anda berintegrasi, semakin baik. Mari kita mulai. Begitu Chang Li mengatakan ini, Chu Feng mengulurkan tangannya dan meraih, lalu sebuah formasi jatuh ke telapak tangannya. Meskipun formasi itu memasuki tubuhnya, Chu Feng tidak langsung mengintegrasikannya ke dalam bayi penjara. Chu Feng curiga ada jebakan, maka dia mengamati dengan saksama. Jimo Qianzhou, saya mendengar ada seorang anak yang memukuli Baili Zilin. Anak itu, bukankah dia cucu Jie Tianran? Benarkah? Di panggung tinggi, Chang Li tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Jimo Qianzhou. Dahi. Jimo Qianzhou tampak muram. Ia sebenarnya sangat tidak senang karena Baili Zilin dipukuli di depan umum. Namun apa yang dapat Anda lakukan ketika pihak lainnya adalah Chang Li? Bukan saja dia tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak senang, tetapi dia juga menjawab dengan sopan. Tuan Chang Li, memang benar, anak itu tampaknya sangat ahli dalam teknik formasi.
Kudengar anak itu juga punya bayi penjara di dalam dirinya. Aku penasaran seberapa banyak formasi ini yang bisa dia integrasikan, Changli bertanya lagi. Mendengar ini, bibir Jimo Qianzhou berkedut. Di mana Anda mendengar begitu banyak tentang ini? Jelas mereka tahu persis apa yang sedang terjadi. Menyebut Chu Feng di depan umum jelas dimaksudkan untuk mempermalukannya. Namun Jimo Qianzhou tidak berani membantah dan hanya bisa menjawab dengan jujur, dia memang ahli dalam teknik formasi dan mewarisi darah bangsawan ibunya. Namun rumor yang menyebutkan bahwa di sana terdapat bayi penjara tidak dapat dipercaya. Pada saat itu, Chen Hui berbicara, "Tuan Changli, Chu Feng memang memiliki bayi penjara di dalam dirinya, dan dia juga telah menerima bimbingan dari altar suci." Mendengar ini, ekspresi Jimo Qianzhou langsung berubah dingin. "Kau mendengarnya dari Song Yun, kan? Apakah kalian sekte kuno tidak tahu siapa Song Yun? Dia membunuh begitu banyak orang dari sekte penjaraku, dan kau masih percaya apa yang dikatakannya?" Jimo Qianzhou bertanya dengan marah, momentumnya luar biasa. Hal ini sangat kontras dengan sikap tunduknya saat menghadapi Changli. Jika Song Yun tidak dapat dipercaya, maka utusan neraka yang membawa Song Yun kembali juga tidak dapat dipercaya? Chen Hui membalas dengan sebuah pertanyaan. Utusan neraka itu hanya tersihir oleh Song Yun, lagi pula, ada cukup banyak orang di sekte penjara yang telah disesatkan oleh Song Yun, kan? Dialek Jimo Qianzhou memiliki arti khusus. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Chen Hui dan yang lainnya sebelumnya sangat mendukung Song Yun. Melihat ini, Chen Hui tidak berkata apa-apa lagi dan terus menyatukan formasi. Changli tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, mengambil posisi sebagai penonton dalam perdebatan antara keduanya. Ketika Egi mendengar ini, matanya berbinar, "Chu Feng, lihat, tebakanku benar, kan? Dilihat dari kata-katamu, Chen Hui dan Song Yun punya hubungan yang rumit. Ketika dia pergi mencarimu, itu pasti karena dia tahu kau mengenal Song Yun," kata Egi. Pada saat ini, Changli melihat ke arah Jimo Qianzhou. Chen Hui baru saja bertanya, "Siapa nama anak yang memukuli Bai Li Zilin?" "Fu Feng," kata Jimo Qianzhou. "Saya tidak tahu tentang kekuatan dia, tapi nama ini mengerikan," kata Changli. Meskipun orang-orang mendiskusikannya di depan umum, Chu Feng tetap tidak terpengaruh dan terus mengamati formasi tersebut. Setelah dipastikan bahwa formasi tersebut tidak mengandung kekuatan yang merugikan mereka, Chu Feng kemudian mengintegrasikan formasi ke dalam penjara bayi. Seketika, Chu Feng mengambil beberapa susunan lagi dan mengintegrasikannya ke dalam bayi penjara. Dalam sekejap mata, Chu Feng telah menangkap 5 formasi dan mengintegrasikannya ke dalam bayi penjara. Namun Chu Feng sengaja memperlambat lajunya. Ia tidak ingin menjadi yang tercepat. Oleh karena itu, Chen Hui sengaja tertinggal di belakang pemain tercepat untuk berintegrasi di lapangan. Meski begitu, Chu Feng masih menarik perhatian Changli. "Anak muda, lepaskan topi jeramimu dan biarkan orang tua ini melihatnya," Changli berkata pada Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng segera melepas topi jeraminya. Ia sudah menyamar, membuat wajahnya terlihat sangat biasa. "Nak, siapa namamu?" tanya Changli. "Melapor kepadamu, namaku Feng Chu," kata Chu Feng. "Feng Chu? Dia mungkin tidak begitu tampan, tapi namanya cukup bagus. Apakah kamu seorang sekte penjara baru atau kuno?" tanya Changli lagi. Generasi muda adalah generasi sekte penjara baru.
Oh, jadi sekte penjara baru itu punya orang sepertimu. Mendengar ini, Changli agak terkejut. Tuan Changli, sekte penjara baru kita tidak pernah kekurangan orang berbakat, Jimo Qianzhou berkata sambil tersenyum. Apakah aku bertanya padamu? Apa urusanmu? Tahukah Anda tentang Feng Shui? Mendengar kata-kata Changli, Jimo Qianzhou terdiam. Feng Shui, kamu benar-benar berbakat. Aku akan mengingatmu. Lebih baik kamu memberikan segalanya untukku. Setelah ini, apapun hasilnya, aku jamin kamu tidak akan kekurangan sumber daya di sekte penjara ini, kata Changli. Terima kasih, Tuan. Melihat ini, Chu Feng terus menyatukan formasi. Dia tidak takut Changli terus menanyainya, dan dia tidak takut bahkan jika Jimo Qianzhou datang untuk bertanya. Lagi pula, dia sudah mengarang identitas yang masuk akal untuk dirinya sendiri saat berbicara dengan Wen Sui sebelumnya. Kak Feng, aku juga dari sekte penjara baru, mohon bimbingannya di masa depan. Pada saat itu, transmisi rahasia mencapai telinga Chu Feng. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang sekte penjara baru yang ingin menjilat Chu Feng. Tak disangka, orang-orang sekte penjara juga begitu sakti. Hei, nak, jadi namamu Feng Shui, kan? Sebaiknya kau tetap rendah hati, mengerti? Tiba-tiba, transmisi suara rahasia yang tidak biasa mencapai telinga Chu Feng. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.